Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Jenderal Maidarni dengan saya Rify Faiz sebagai pembicara pertama yang akan menyampaikan urgensi serta membangun fondasi argumen untuk mosi debat kali ini. Bersama rekan saya Sherlyn Belinda Wiharjo sebagai pembicara kedua selaku tim pro dan Tiurma Tesalonika sebagai pembicara ketiga selaku tim kontra. Dewan juri yang terhormat, mosi perdebatan kali ini ada sistem pemilu proporsional tertutup dinilai cocok digunakan pada pemilu di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Menurut Ramlan Surbakti selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum periode 2004 sampai 2007, sementara sistem proporsional tertutup ada sistem pemilihan yang memungkinkan rakyat untuk memilih partai sehingga tak bisa memilih wakil rakyat secara personal. Selanjutnya ada limitasi. Limitasi hanya dalam pemilu legislatif dikarenakan pokok permasalahan pemilu di bagian legislatif memiliki banyak calon kandidat di DPR dan DPRD, sedangkan pemilu eksekutif hanya memilih presiden dan wakil presiden saja. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya menjelaskan secara umum latar belakang dari tim pro dan tim kontra terlebih dahulu. Dari sisi tim pro, permasalahan yang memicu perdebatan kali ini ada sistem pemilu proporsional tertutup dianggap baik oleh tim pro dengan alasan sebagai berikut. 1. Menekan politik uang dan korupsi politik. Sistem proporsional tertutup dinilai mampu meminimalisi politik uang karena biaya pemilu yang lebih murah dibandingkan dengan sistem proporsional terbuka. 2. Partai politik sebagai kekuatan gagasan. Dalam sistem ini, partai politik memiliki peran penting sebagai pembawa gagasan dan program ke dalam parlemen. 3. Mudah menilai kinerja partai politik. Dalam sistem proporsional tertutup, masyarakat dapat dengan mudah menilai kinerja partai politik berdasarkan komposisi dan kualitas kader yang terpilih. Sebagaimana perdebatan pada umumnya, ada tim kontra yang menolak sistem pemilu proporsional tertutup dengan alasan sebagai berikut. 1. Mengandalkan oligarki dan nepotisme. Dalam sistem proporsional tertutup, kekuasaan yang dimiliki oleh partai politik dalam menentukan daftar calon dapat menyebabkan praktik oligarki dan nepotisme. 2. Tidak ada kedekatan calon dengan pemilih. Dalam sistem ini, pemilih tidak memiliki pilihan langsung terhadap calon tertentu. Sebagai akibatnya, tidak ada kedekatan personal secara calon dan pemilih. Hal ini dapat mengurangi rasa kepercayaan keterlibatan pemilih terhadap calon yang mewakili mereka. 3. Calon kurang aspiratif. Dalam sistem proporsional tertutup, calon cenderung kurang aspiratif karena mereka ditentukan oleh partai politik. Calon mungkin lebih fokus pada kepentingan partai daripada aspirasi dan kebutuhan pemilih secara individual. Ini dapat mengurangi kualitas representasi politik dan inisiatif dari calon yang terpilih. Domium aliquando leges nunquam moriuntur. Hukum terkadang tidur, tetapi tidak pernah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat serta rekan berpikir yang saya banggakan, perkenalkan, saya Sherlyn Belinda Wiharjo yang berkedudukan sebagai pembicara kedua secara tegas dan lugas mendukung mosi perdebatan kita pada hari ini, yaitu sistem pemilu proporsional tertutup dinilai cocok digunakan pada pemilu di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, perlu diketahui bahwasannya lawan debat adalah rekan terbaik saya dalam berpikir. Maka dari itu, izinkanlah saya untuk menyampaikan realitas fakta yang dikemas dalam argumen-argumen, agar nantinya Dewan juri dapat mengerti dan berpihak pada saya. Karena sejatinya argumen, logika, dan solusi yang saya tawarkan akan menjadi jawaban utama dari perdebatan kita pada hari ini. Dewan juri yang terhormat, keberpihakan saya pada sisi pro mosi kali ini berdasarkan pasal 168 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang tentang pemilu secara langsung, di mana telah mereduksi kedudukan partai politik dari posisinya selaku kontestan pemilu. Selain itu, undang-undang ini juga merupakan pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang pada akhirnya menimbulkan persaingan individu. Dewan juri yang terhormat, sistem pemilu proporsional terbuka yang sudah dilaksanakan selama 4 kali di Indonesia ini telah menyebabkan pergeseran untuk menempatkan kandidat dari partai politik kepada kuantitas suara terbanyak, di mana ini jelas bertentangan dengan konsep kedaulatan rakyat. Dewan juri yang terhormat, sebagaimana dijelaskan oleh Profesor Yusril Iza Mahendra, bahwa sistem proporsional terbuka ini menyebabkan partai politik tidak
tidak lagi berupaya meningkatkan kualitas program-programnya. Partai politik juga tidak lagi fokus membina kader-kader muda secara serius untuk kepentingan jangka panjang partai. Selain itu, medan permainan pemilu yang seharusnya menjadi pertarungan program gagasan malah menjadi pertarungan individual berkemampuan finansial untuk menarik suara terbanyak dari partai. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kompas.com, 41,8% masyarakat memilih berdasarkan calon legislatif dan partai politiknya. 33,9% masyarakat memilih berdasarkan calon legislatifnya. Hanya 12,6% masyarakat yang memilih berdasarkan partai politiknya dan 11,7% sisanya tidak tahu. Maka Dewan Juri yang terhormat, tampak jelas sudah perbedaan yang besar antara pemilih berdasarkan calon legislatifnya dan pemilih berdasarkan partai politiknya, sehingga ini membuktikan persaingan individu yang lebih menonjol. Dewan Juri yang terhormat, adapun bukti penyimpangan sistem proporsional terbuka terhadap beberapa pasal UUD. Yang pertama, pasal 22E ayat 2 disebutkan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih melalui pemilihan umum. Lalu berdasarkan pasal 22E ayat 3 termaktub bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah partai politik. Sehingga sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kedaulatan yang berada di tangan rakyat itu dilakukan menurut cara yang telah ditetapkan oleh UUD, yaitu oleh partai politik melalui kepesertaannya dalam pemilu. Dewan Juri yang terhormat, pada tahun 2022 Indonesia berada di peringkat ke-54 secara global dengan indeks demokrasi sebesar 6,71 dan masuk ke dalam kategori dengan demokrasi cacat. Negara Argentina dan Afrika Selatan yang menggunakan sistem pemilu proporsional tertutup memiliki indeks demokrasi di atas Indonesia dan berhasil mempertahankan stabilitas demokrasi negaranya. Dewan Juri yang adil dan bijaksana serta rekan berpikir yang arif, maka jelaslah sudah bahwa sistem proporsional terbuka ini malah menggiring masyarakat menjadi semakin tidak demokratis. Pembuktian-pembuktian ini semakin memantapkan konstruksi argumentasi saya bahwa sudah seharusnya sistem proporsional tertutuplah yang diberlakukan di Indonesia demi mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, saya mengajak Dewan Juri untuk berlabuh bersama argumentasi saya yang jelas dan berdasar ini. Terima kasih. Aristoteles pernah mengatakan politik adalah ilmu praktis. Tujuan politik bukan hanya untuk pengetahuan, tetapi juga tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat dan rekan berpikirku dari tim Pro, perkenalkan, saya Tirma Tesalonika Silaen dari tim Kontra. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengupas tuntas konstruksi berpikir dari pihak tim Pro terkait mosi perdebatan kita kali ini, yaitu sistem pemilu proporsional tertutup dinilai cocok digunakan pada pemilu di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat 2 yang berbunyi bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan harus dilakukan menurut Undang-Undang Dasar, yang memiliki arti pemaknannya bahwa rakyat mempunyai hak untuk memilih siapa yang ingin dipilih dan menjadi wakil di parlemen. Sesuai dengan pemaknannya, hal ini lebih dekat dengan sistem proporsional terbuka daripada sistem proporsional tertutup. Kemudian, pada Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilihan Umum tahun 2017, pasal 168 ayat 2 yang berbunyi, pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, provinsi, dan DPRD kabupaten ataupun kota dilaksanakan dengan proporsional terbuka. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bahwa sistem proporsional tertutup hanya memberikan suaranya untuk mencoblos partai yang dikehendaki, yang artinya rakyat dipaksa untuk memilih partai dan merelakan nama-nama yang lolos ke parlemen berdasarkan
keputusan partai. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat, sedangkan sistem proporsional terbuka, rakyat dapat memilih nama wakilnya secara transparan. Dewan juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bahwa pemilu adalah wujud implementasi demokrasi di mana rakyat memilih wakil rakyat untuk menjabat posisinya dalam pemerintahan. Dewan juri yang terhormat, sistem pemilu tertutup justru akan mendorong caleg untuk lebih dekat kepada elit-elit partai. Dengan demikian, akankah demokrasi yang secara umum kita ketahui sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, berubah menjadi pemerintahan dari rakyat, oleh partai, dan untuk kepentingan partai elit? Dewan juri yang terhormat, sistem proporsional tertutup merupakan serangkaian yang dapat melemahkan kedaulatan rakyat. Dikarenakan prosedur sistem proporsional tertutup, berarti rakyat atau pemilih hanya dapat memilih partai politiknya saja tanpa tahu siapa pemimpin yang akan menjalankan fungsi dalam memimpin pemerintahan. Hal ini berpotensi untuk membawa dampak negatif yang mencederai kedaulatan rakyat sebagaimana telah terjadi pada sejarah pemilu tahun 1971 dan 1977 dengan partai politik Golkar yang menggunakan kekuasaannya sewenang-wenang untuk memonopoli hasil pemilu. Dalam sistem proporsional terbuka, rakyat memiliki kedaulatan dengan tidak memilih kucing dalam karung untuk memimpin pemerintahan, sebab pemilih dapat mengetahui dan mengenal secara langsung kandidat yang dipilih, dapat berinteraksi dengan melalui forum dan media-media tertentu seperti media sosial, serta dapat memantau track record calon pemilihnya, sehingga diharapkan ketika kandidat tersebut terpilih dapat terbangun hubungan politik yang didasarkan oleh komitmen dan tanggung jawab. Dewan juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui, pemilu dengan proporsional tertutup terbukti telah menimbulkan beberapa masalah yang mencederai keberlangsungannya demokrasi. Dewan juri yang terhormat, dari berbagai konstruksi argumentasi yang telah saya sampaikan, rasa-rasanya tidak ada lagi alasan yang cukup untuk rekanku dari tim pro dan dewan juri yang saya hormati untuk tidak duduk bersama saya, yakni menolak dengan tegas penggunaan proporsional tertutup pada pemilu di Indonesia. Sekali lagi saya menyatakan dengan tegas, saya menolak penggunaan proporsional tertutup pada pemilu di Indonesia. Sekian dari saya selaku pembicara ketiga dari tim kontra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.